Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Arfi di channel Arfiansa Putra. Baik teman-teman, SKD udah mulai selesai ya. Hampir di seluruh instansi udah mulai kelar. Jadi kita mulai untuk membahas soal-soal SKB ya teman-teman. Nah, udah sampai sejauh mana nih persiapannya untuk mengejar soal-soal SKB? Jadi soal SKB nanti tetap ya teman-teman, ada 110 soal seperti SKD kemarin teman-teman. Nah, untuk bobot nilainya itu per satu soal itu nilai poinnya itu 5 teman-teman. Jadi nilai sempurnanya itu sama juga seperti SKD yaitu 550. Nah, jadi teman-teman buat yang udah lulus passing grade kemarin pasti masih menunggu nih tentang perankingan kira-kira masuk atau enggak nih di perankingan dari si 3 kali formasi. Tapi untuk lebih meningkatkan semangat teman-teman, ya kita harus curi start lebih dulu aja gitu, nggak apa-apa untuk jaga-jaga kali aja kalau memang rezeki teman-teman ya pasti teman-teman masuk ke SKB. Dan saat teman-teman udah masuk ke SKB otomatis teman-teman udah punya bekal nih, udah belajar duluan gitu, jadi jangan sampai mau ketinggalan dengan pesaing teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kali ini saya akan kasih soal-soal SKB khusus untuk yang jabatan Pranata Komputer ya teman-teman, ataupun jabatan yang serumpun dengan si Pranata Komputer. Jadi untuk yang ada jurusan mengenai seperti teknik informatika, manajemen informatika, teknik komputer, sistem informasi, pokoknya yang berbau tentang komputer itu serumpun teman-teman. Jadi teman-teman wajib pelajari ya. Karena SKB itu rata-rata kalau jabatannya hampir-hampir sama itu soal SKB-nya itu serumpun gitu, nggak jauh beda gitu. Jadi buat yang punya jurusan komputer wajib banget untuk belajar tentang SKB Pranata Komputer ini teman-teman. Oke, nanti langsung teman-teman jawab aja. Kemudian nanti aku akan bahas langsung ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya teman-teman. Oke, soal nomor 1. Program PowerPoint dapat Anda temukan jika Anda secara berurutan mulai mengklik menu Start, All Programs, dan titik-titik. A. Aksesoris, B. Select, C. Menu File, D. Open. Silakan dijawab ya, teman-teman. Ya, pembahasan. Aksesoris berkaitan dengan fasilitas yang bisa digunakan pengguna. Select untuk memilih gambar. Menu file merupakan sejumlah perintah yang digunakan untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan file. Open digunakan untuk membuka file gambar. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, aksesoris. Soal nomor 2. Jaringan internet secara sederhana dapat didefinisikan sebagai A. Sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi. B. Kumpulan pengguna komputer yang memiliki beragam situs atau lokasi suatu jaringan untuk mencari, memperoleh, dan berbagi informasi sesuai keperluan. C. Peralatan komputer yang memiliki modem yang mampu menghubungkan pengguna lain di berbagai tempat. D. Komunikasi tanpa kabel yang bisa mengakses jaringan di sejumlah fasilitas koneksi jaringan nirkabel. Silakan dijawab ya, teman-teman. Pembahasan. Nah, jadi jaringan internet itu merupakan sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya, yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Tanda berikut dalam program C++ berfungsi untuk A.
mengawali program, B. mengakhiri program, C. tidak memiliki argumen, D. cetak. Silakan dijawab ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Tanda tersebut berfungsi untuk mengawali sebuah program. Untuk tanda-tanda yang lain, teman-teman juga bisa hafal, seperti tutup kurung. Kemudian ada untuk perintah cetak, itu adalah tandanya code ya, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Soal nomor 4. Sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama disebut A. prosedur, B. fungsi, C. array, D. tipe. Silakan dijawab ya, teman-teman. Array merupakan sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, teman-teman. Array. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Kemampuan program komputer yang menyajikan format multimedia dengan berbagai pendekatan menjadikan media tersebut mampu memberikan pengalaman belajar yang bersifat A. variasi, B. realistis, C. logis, D. sistematis. Silakan dijawab ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Variasi berarti mampu menyajikan berbagai aktivitas pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan pelajaran dan siswa. Kemudian, kalau realistis itu menampilkan objek yang sama dengan sesungguhnya. Kalau logis adalah sesuai dengan jalan berpikir yang normal. Kalau sistematis adalah teratur dan berdasarkan alur yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Sebagai salah satu perangkat untuk memasukkan data yang akan diproses komputer disebut perangkat A. Input, B. Output, C. Proses, D. Memori. Silakan dijawab ya, teman-teman. Jawabannya adalah A. Input ya, teman-teman. Kenapa? Karena input adalah segala sesuatu yang berbentuk angka, huruf, atau data lain. Kalau output merupakan subsistem yang berfungsi menampilkan informasi yang berasal dari data yang telah diproses. Kemudian, proses adalah pengolahan data yang dimasukkan sesuai dengan perintah yang diminta oleh pengguna. Kemudian memori adalah pengatur kecepatan pada saat komputer sedang melakukan kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah input ya, teman-teman, yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Cara menghapus teks pada perintah delete bisa dilakukan setelah Anda melakukan drag pada A. semua teks dokumen, B. bagian teks yang salah ketik, C. baris pertama teks, atau D. teks yang akan dihapus. Silakan dijawab ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Teks yang akan dihapus. Nah, kalau untuk jawaban yang A itu salah. Kenapa? Karena bila memang ingin menghapus semua teks, itu tidak bisa sekaligus semua teks ya, teman-teman. Kalau bagian teks yang salah ketik, lebih mudah dengan menggunakan backspace saja pada keyboard. Kalau pada baris pertama teks, bila memang ingin menghapus baris pertama teks saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, teks yang akan dihapus. Oke, lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nomor 8. Bila Anda harus menghapus huruf E pada kata kerupuk, maka Anda dapat melakukannya dengan cara meletakkan kursor di depan huruf E tersebut dan setelah itu menekan tombol keyboard yang dinamakan A. F4, B. Caps Lock, C. Backspace, atau D. Tab. Silakan dijawab ya, teman-teman.
Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kenapa backspace? Karena dengan backspace, maka kursor akan mundur dan menghapus karakter E pada kata kerupuk tersebut ya teman-teman. Kalau tombol F4 itu hanya sebuah tombol fungsi. Kemudian tombol caps lock untuk membuat huruf besar. Kalau tombol tab untuk membuat tabulasi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar hafal ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Salah satu prosedur yang ditawarkan MS Word dalam membuat tabel adalah melalui A. Insert Table, B. Toolbar standar, C. Table Properties, atau D. Drop Down Measure In. Silakan dijawab ya, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Toolbar standar. Kenapa? Karena toolbar standar ini sering dipakai untuk mengolah dokumen pada Microsoft Word ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya, teman-teman. Wajib dihafal satu-satu. Oke, lanjut aja kita ke soal terakhir, nomor 10. Cara merubah arah perputaran objek yang telah Anda buat dapat dilakukan dengan menggunakan toolbar drawing. Memilih tombol draw dan kemudian memilih menu A. Free Rotate, B. Rotate 90 derajat, C. Flip Horizontal, atau D. Rotate Off Flip. Silakan dijawab ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Rotate Off Flip. Kenapa? Karena fungsi dari rotate off flip itu adalah untuk merubah perputaran sebuah objek ya, teman-teman. Nah, kalau untuk yang free rotate itu untuk merubah arah dengan bebas. Kemudian kalau untuk rotate 90 derajat itu untuk merubah arah sebesar 90 derajat. Kalau untuk flip horizontal untuk merubah arah secara horizontal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, demikianlah teman-teman. Saya bisa kasih 10 soal buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa benar-benar belajar dari eh, soal-soal yang saya berikan ini ya. Dan semoga teman-teman bisa lulus ke tahap SKB dan lolos jadi CPNS 2021. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa saya mohon banget dukungannya untuk subscribe channel ini biar bisa selalu berbagi dengan teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum dapat soal-soal latihan untuk SKB, silakan komentar di bawah ya teman-teman. Jadi saya nanti bisa berbagi ke teman-teman untuk buat konten selanjutnya ya. Tulis aja di situ teman-teman mau dibahas soal-soal SKB apa nih gitu. Ntar next konten akan saya buat soal-soalnya sesuai permintaan teman-teman ya. Dukung terus channel ini selalu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar bisa terus berbagi kebaikan dengan teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman semua lulus jadi PNS tahun ini. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.